Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuaz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Perkenalkan, nama saya Aulia Azhara. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan sedikit informasi mengenai ujian lain. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan langkah-langkah uji Leven. Uji Leven ini digunakan untuk menguji apakah sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama. Dengan kata lain, uji ini untuk mengetahui kehomogenan atau kesamaan varians dari beberapa populasi. Mengapa kita perlu melakukan uji Leven ini? Karena beberapa uji statistik, misalnya analisis varians itu mengasumsikan bahwa varians data dari kelompok atau sampelnya itu adalah sama. Jadi tes Leven ini digunakan untuk memverifikasi asumsi tersebut. Uji Leven ini merupakan alternatif dari uji Bartlett. Apa perbedaannya? Uji Bartlett ini digunakan jika data berdistribusi normal, sedangkan uji Leven ini tidak membutuhkan syarat kenormalan data. Namun data yang teman-teman uji ini harus kontinu dan sampel dari populasi yang teman-teman uji adalah independen. Kemudian, kapan kita harus menggunakan uji Leven? Atau kapan seharusnya kita tidak menggunakan uji Leven? Nah, jika data yang teman-teman uji ini berdistribusi normal atau mendekati normal, maka uji Bartlett lebih baik digunakan. Selanjutnya, langkah-langkah pengujian. Yang pertama, kita harus memeriksa apakah data berdistribusi normal atau mendekati normal. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jika data yang teman-teman akan uji itu berdistribusi normal, itu lebih baik menggunakan uji Bartlett. Langkah yang kedua adalah menentukan hipotesis. Hipotesis nolnya adalah sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat 2 sama dengan sigma kuadrat K. Jadi misalnya teman-teman memiliki K populasinya itu ada 4. Jadi H0-nya itu sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat 2 sama dengan sigma kuadrat 3 sama dengan sigma kuadrat 4. Jadi K-nya ini sama dengan hingga K populasi yang akan teman-teman uji. Untuk hipotesis alternatifnya yakni sigma kuadrat I tidak sama dengan sigma kuadrat J. Jadi maksudnya ini dalam K populasi tersebut minimal ada satu varians yang tidak sama. Setelah menentukan hipotesis, kita menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Biasanya alfa yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Selanjutnya, setelah kita menentukan hipotesis dan menentukan alfanya, kita menghitung statistik ujinya. Statistik ujinya ini biasanya dilambangkan dengan L atau W, namun di sini kita menggunakan L karena uji Leven. Seperti yang tertera pada layar, yakni N-A jumlah dari NI Z bar I titik kurangi Z bar titik dikuadratkan dari I mulai dari sama dengan 1 sampai dengan K dibagi K-1 jumlah dari jumlah ZIJ dikurangi Z bar I titik dikuadratkan dari J sama dengan 1 NI dan dari I sama dengan 1 hingga K. Untuk keterangannya, ZIJ ini bisa ada dua, yakni rata-rata dari kelompok I atau median dari kelompok I. Penggunaan rata-rata ini baiknya digunakan jika data teman-teman itu berdistribusi simetris. Kemudian untuk median ini jika datanya tidak berdistribusi asimetris. Kemudian untuk pengertian Z bar I titik ini adalah rata-rata pada kelompok sampel ke I. Kemudian Z bar titik adalah rata-rata untuk keseluruhan sampel, dan besaran adalah total sampel, K adalah jumlah kelompok sampel, dan I adalah banyaknya sampel kelompok ke I. Setelah menghitung statistik uji, teman-teman ini menentukan wilayah kritis dan daerah penolakan. Daerah penolakannya ini ada dua, yakni H0 ditolak jika L hitung atau statistik uji ini
lebih besar daripada F tabel dengan DF1 sama dengan K-1, DF2-nya N-K dengan signifikansi alfa yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian H0 juga ditolak jika p-value kurang dari alfa. Setelah teman-teman mengetahui letak dari L uji atau statistik ujinya itu berada di daerah penolakan atau tidak, jadi teman-teman dapat mengambil keputusan yakni gagal tolak H0 atau tolak H0. Jika sudah mengetahuinya, teman-teman dapat mengambil kesimpulan data yang teman-teman uji itu variasinya sama atau tidak sama. Selanjutnya, kita akan melakukan uji Levin pada RStudio. Yang pertama yang harus kita lakukan yakni import data. Di sini kita menggunakan package Read Excel untuk melakukan import data yang berekstensi XLSX. Di sini, data yang sudah kita import kita namakan dengan nama ikan. Dan fungsi head ikan ini berfungsi sebagai untuk menampilkan 6 baris pertama pada data yang sudah kita import. Yang pertama, di sini kita akan run dan akan menampilkan 6 baris pertama dari data yang sudah kita import. Selanjutnya adalah penyusunan hipotesis. Seperti yang telah dijelaskan oleh Anissa sebelumnya, H0 di mana dikatakan bahwasannya varian 1 sama dengan varian 2 sama dengan varian 3 sama dengan varian 4. Sedangkan H1-nya yakni terdapat minimal satu variansi yang berbeda. Pada soal tersebut, kita akan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% dan wilayah kritis akan tolak H0 apabila p-value lebih kecil daripada alfa. Selanjutnya, kita akan melakukan uji Levin pada R. Yang pertama, di sini kita harus menggunakan package card. Pastikan teman-teman sudah mendownload ataupun menginstal terlebih dahulu package card dan menggunakan library card untuk memanggil package card tersebut. Yang pertama, di sini kita akan melakukan uji Levin dengan pendekatan median. Di sini kita akan run dan didapatkan p-value yakni 0,4386 yang artinya lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05%, 0,05 yang artinya gagal tolak H0. Sebelum kita masuk kesimpulan dan keputusan, di sini kita akan bandingkan dengan melakukan uji Levin pada pendekatan MEA ataupun rata-rata. Dan didapatkan hasil p-value sebesar 0,1247. P-value ini juga lebih besar daripada alfa 0,05 yang artinya keputusannya adalah gagal tolak H0 dan berdasarkan soal tersebut kita dapatkan kesimpulan bahwasannya dengan tingkat kepercayaan 95% dapat ditunjukkan oleh sampel bahwa varian sepanjang badan ikan dari keempat sampel adalah sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan uji Levin di RStudio dengan function yang kita buat sendiri. Sebelum masuk ke functionnya, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu algoritma yang akan diterapkan di function kita nantinya. Di sini karena kami mengharapkan sebuah function yang akan menampilkan hipotesis, nilai statistik uji Levin, dan nilai titik kritis uji Levin serta keputusannya, maka algoritmanya secara singkat kami buat seperti ini. Kemudian masuk ke functionnya, di sini kami membuat function dengan nama uji Levin. Dengan parameternya ada alpha yang merupakan derajat signifikansi, K merupakan banyaknya populasi sampel, dan data 1 sampai data kelima yang merupakan populasi-populasi yang ingin diuji oleh user yang nantinya dikirimkan dalam bentuk vektor. Kemudian function akan memeriksa inputan user apakah parameternya sudah benar dari segi K dan data-datanya. Apabila tidak benar, maka function akan menampilkan pesan error. Kemudian jika parameternya sudah benar, parameter function yang dimasukkan user sudah benar, maka function akan masuk ke bagian else, akan menampilkan hipotesis, menyimpan banyak sampel tiap populasi dalam variabel ni, i-nya 1-5, kemudian menghitung rataan sampel tiap populasi, disimpan dalam variabel rataan i-nya 1-5, kemudian menyimpan informasi total sampel seluruh populasi dalam variabel n besar, dan banyak populasi dalam variabel k. Kemudian function akan menghitung absolut selisih nilai observasi dengan rata-ratanya. Disimpan dalam variabel z, i, j, i-nya 1-5, dan rataan absolut selisih nilai observasi dengan rata-ratanya
disimpan dalam variabel z bar i-nya 1 sampai 5. Kemudian dilanjutkan perhitungan z bar untuk keseluruhan populasi. Karena di sini kami mengharapkan function yang bisa berjalan meskipun user hanya memasukkan minimal 2 populasi, jadi bisa 2 populasi, 3 populasi, 4 atau 5. Maka untuk perhitungan z bar-nya kami buat ada 4 kondisi, yaitu kondisi jika k-nya sama dengan 5, k-nya sama dengan 4, k-nya sama dengan 3, dan k-nya sama dengan 2. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan selisih kuadrat tiap zij dengan rata-ratanya, disimpan dalam variabel z i titik i-nya 1 sampai 5. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan statistik uji Levin atau L. Nah, untuk memudahkan di sini rumus statistik uji Levin-nya kami bagi menjadi 2 bagian, yaitu ada bagian pembilang dan penyebut. Sama seperti sebelumnya, untuk perhitungan pembilang dan penyebut ini kami buat untuk 4 kondisi. Kondisi jika k sama dengan 5, k sama dengan 4, k sama dengan 3, dan k sama dengan 2. Kemudian kita telah mendapatkan pembilang dan penyebutnya. Kita lanjutkan dengan perhitungan statistik uji Levin, disimpan dalam variabel L. Cara mendapatkannya dengan membagi antara pembilang dan penyebut. Kemudian kita print statistik uji L-nya tersebut. Dilanjutkan dengan perhitungan titik kritis, disimpan dalam variabel f tabel. Cara mendapatkannya dengan function keyf. Parameternya ada alpha atau derajat signifikansi, terus derajat bebas pertamanya ada k-1, derajat bebas keduanya n besar min k, dan lower tail-nya kita buat false. Kemudian kita tampilkan, kita print nilai titik kritis tersebut. Yang terakhir kita tarik keputusan dengan print keputusan jika statistik uji Levin atau L-nya lebih dari f tabel maka tolak H0. Else selain itu gagal tolak H0. Untuk menguji function yang telah kita buat, di sini ada contoh soal. Diketahui terdapat 4 kelompok sampel panjang badan ikan dalam sentimeter. Ingin diuji apakah varian panjang tubuh ikan dari 4 populasi spesies ikan adalah sama. Gunakan tingkat signifikansi 5%. Nah, untuk menjawab persoalan tersebut, di sini saya sudah membuat function uji Levin yang tadi saya jelaskan di RStudio. Oke, teman-teman bisa lihat terlebih dahulu. Nah, dari soal tadi kita dapatkan ada data sampel 1 sampai data sampel 4 yang nilai-nilainya sebagai berikut. Kita coba lakukan gunakan function yang telah kita buat untuk menjawab persoalan tadi. Kita run terlebih dahulu dari functionnya. Di sini aman, tidak terdapat error. Kemudian data vektor sampelnya. Dan kita panggil function uji Levin-nya untuk menyelesaikan soal tersebut. Di sini ada alfanya kita buat 0,05% seperti yang diminta oleh soal. Kemudian k sama dengan 4 karena ada 4 data sampel populasi dan data-datanya kita sesuaikan. Kemudian kita run. Di sini function kita berhasil menampilkan output. Outputnya ada hipotesis H0 varian seluruh populasi adalah sama dengan k sama dengan 4. H1 minimal ada satu populasi yang variansinya berbeda. Statistik uji yang kita peroleh 2,115 sekian dan statistik tabelnya 3,008 sekian. Karena statistik uji kurang dari statistik tabel, maka putusannya gagal tolak H0 sehingga varian seluruh populasi adalah sama. Kita kembali ke contoh soal tadi, sehingga dari contoh soal ini dapat kita simpulkan. Dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa varian sepanjang tubuh ikan dari 4 populasi spesies ikan adalah sama.